Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Santoso dari angkatan 2017. Di sini saya akan menjawab kuis struktur balok tentang 4. Untuk soal yang pertama, jelaskan secara singkat konsep profesi keamanan terhadap gaya luar dan gaya dalam. Sertakan pula penjelasan profesi keamanan ini sesuai peraturan yang berlaku SNI 2847 tahun 2013. Perencanaan beban yang baik yaitu yang mempertimbangkan faktor aman baik dari beban luar maupun beban dalam. Agar aman, beban luar tadi diperbesar dengan skala 1,2, 1,6, 1,4 dan lain-lain. Misalnya beban mati 100 kN supaya aman kita merancang struktur itu yang dapat menahan beban 1,2 kalinya dari 100 kN yaitu 120 kN. Kemudian agar aman, beban dalam diperkecil dengan skala 0,75, 0,65, 0,9 dan lain-lain. Dalam SNI 2847 tahun 2013, kuat perlu itu diperhitungkan menjadi 4 kombinasi. Kombinasi 1, jika struktur menahan beban mati saja didapat kuat perlu U sama dengan 1,4 dikali G. Kombinasi kedua, jika struktur menahan beban mati dan beban hidup didapat kuat perlu U sama dengan 1,2 dikali D plus 1,6 dikali L plus 0,5 dikali dalam kurung LR atau F, dengan LR atau R adalah beban hidup atap dan beban mati air hujan. Kombinasi ketiga, jika struktur menahan beban mati, beban hidup, beban gempa didapat kuat perlu U sama dengan 1,2 dikali D plus L dan U sama dengan 0,9 dikali D plus E. Kombinasi keempat, jika struktur menahan beban hidup, beban mati, beban angin didapat kuat perlu U sama dengan 1,2 dikali D plus L plus W plus 0,5 dikali dalam kurung LR atau R dan U sama dengan 0,9 dikali D plus W. Dalam SNI 2847 tahun 2013, faktor reduksi kekuatan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jika penambang terkendali tarif, contoh balok, faktor reduksinya yaitu 0,9. Yang kedua, jika penambang terkendali tekan, contoh kolom, faktor reduksinya 0,75 jika tulangan spiral, 0,65 jika tulangan lain. Yang ketiga, geser atau torsi, faktor reduksinya 0,75. Yang keempat, tumbuhan pada beton, faktor reduksinya 0,65. Nilai reduksi itu selalu di bawah 1, sehingga kuat desain lebih dari kuat nominal. Untuk soal yang kedua, jelaskan konsep perencanaan lentur balok dan hubungannya dengan grafik pengujian tekan, ton dan tarik baja. Konsep perencanaan lentur balok dapat dijelaskan melalui gambar di samping. Dalam gambar di samping terdapat gambar balok dengan tumpuan sederhana. Kemudian di tengah-tengah balok diberi gaya sebesar P yang akan menyebabkan balok menendut. Di dalam gambar balok terdapat tanda panah dengan arah ke dalam, itu mengartikan daerah tekan. Sedangkan tanda panah dengan arah keluar itu mengartikan daerah tarik. Dan untuk garis putus-putus itu
adalah pemisah antara daerah tekan dan daerah tarik. Jadi, balok mempunyai dua daerah, yaitu daerah tekan dan daerah tarik. Beton memiliki kuat tekan tinggi, tetapi kuat tariknya rendah, sehingga di dalam balok beton harus ada tulangan bajanya. Karena baja mempunyai kuat tarik yang tinggi, sehingga daerah tekan bisa ditahan oleh beton dan daerah tarik ditahan oleh tulangan baja. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 3, mengapa diagram tegangan tekan beton semula berbentuk polinomial lalu dirubah menjadi blok persegi? Jelaskan koefisien apa yang harus digunakan dalam merubah diagram tegangan tersebut dan tuliskan sesuai peraturan yang berlaku. SNI 2847 tahun 2013. Karena kalau bentuk diagram tegangan tekan beton berbentuk polinomial akan sulit ketika kita mencari luasan parabolanya. Sehingga untuk memudahkan kita dalam mencari luasan diagram tegangan tekan beton dirubah menjadi berbentuk persegi. Koefisien yang digunakan dalam merubah diagram tegangan yaitu beta 1. Dalam SNI 2847 tahun 2013 dijelaskan bahwa beta 1 sama dengan 0,85 untuk F aksen C kurang dari 28 MPa. Beta 1 sama dengan 0,85 min 0,05 dikali dalam kurung F aksen C min 28 dibagi 7 untuk F aksen C lebih dari 28 MPa. Kemudian syarat beta 1 tidak boleh lebih 0,65. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 4. Dalam perencanaan tulangan rangka, penting kita memastikan kelelahan tulangan tekan dan tarik. Apa konsekuensi jika tulangan tidak leleh? Hubungkan dengan grafik pengujian tarik baja. Untuk konsekuensinya, dalam perhitungan gaya tarik TS sama dengan daya tekan CC plus CS, F aksennya memakai F aksen S, bukan F aksen Y, dikarenakan tulangan tekannya belum leleh. Kemudian lebih jelasnya penggunaan F aksen S dari mana dapat dijelaskan dengan grafik tegangan-tegangan sebagai berikut. Ketika tegangan tulangan sudah mendapatkan gaya melebihi epsilon Y atau sudah leleh, maka digunakan FY. Tetapi ketika tegangan tulangan sesudah mendapatkan gaya belum melebihi epsilon Y dalam kurung epsilon S1 atau belum leleh, maka digunakan FS1. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau jawaban saya kurang tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.